Ahyudin, founder ACT, minta dibebaskan, mengaku punya 14 anak masih kecil. Founder sekaligus mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Ahyudin meminta dibebaskan dari tuntutan hukum. Ia beralasan memiliki 14 anak yang masih kecil. Adapun Ahyudin ditahan lantaran menjadi terdakwa kasus penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 MAX 8 nomor penerbangan JT610. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Ahyudin, Irfan Junaidi, dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 3 Januari 2023. Terdakwa adalah tulang punggung puluhan keluarganya, memiliki 14 anak yang masih kecil-kecil, semuanya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang bapak dan juga biaya pendidikan serta kesehatan yang harus disiapkan oleh terdakwa, ujar Irfan. Irfan menyampaikan pertimbangan lain yang harus diperhitungkan hakim, yakni Ahyudin bersikap sopan selama menjalani persidangan. Apalagi, Ahyudin juga semasa hidupnya belum pernah dihukum. Ahyudin turut menjalani seluruh proses hukum ini dengan bersikap kooperatif selama terdakwa memimpin lembaga dan berdasarkan laporan keuangan audit Yayasan ACT pada tahun 2019 dan berdasarkan laporan keuangan audit Yayasan ACT tahun 2020 sudah terlaksana dengan baik dengan predikat wajar tanpa pengecualian tutur dia. Juga berdasarkan laporan tahunan Yayasan ACT pada tahun 2020, seluruh donasi sudah tersalurkan dengan baik, ujar Irfan. Kemudian Irfan memaparkan total donasi pada tahun 2020 yang diterima oleh ACT, Global Wakaf, Global Kurban, dan Global Zakat mencapai lebih kurang 520 juta rupiah. Menurut Irfan, hal itu terkumpul berkat kegigihan, keuletan, serta semangat Ahyudin dan seluruh tim. Bahwa terdakwa telah memimpin lembaga Yayasan ACT selama 17 tahun dengan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat, baik masyarakat korban bencana, masyarakat pengungsi akibat tragedi kemanusiaan, masyarakat miskin secara umum, masyarakat komunitas lainnya, dan berbagai elemen bangsa dan stakeholders lainnya, papan dia. Irfan mengklaim ACT yang pernah Ahyudin pimpin menjadi lembaga sosial kemanusiaan terbesar di Indonesia, sebab ACT telah bersumbangsi luas dan menjadi inspirasi kebajikan bagi berbagai pihak. Pertimbangan lainnya, Ahyudin harus dibebaskan karena memikul beban para orang tua yang hingga saat ini ada 5 orang yang membutuhkan biaya perawatan rumah sakit karena penyakit komplikasi yang mereka alami. Adapun riwayat penyakit jantung Ahyudin juga patut dipertimbangkan oleh majelis hakim. Terdakwa harus mengkonsumsi obat secara rutin selain kontrol jantung ke rumah sakit, kata Irfan. Sementara itu, kata Irfan, Ahyudin harus menanggung beban biaya hidup dan biaya pendidikan kurang lebih dari 150 orang santri pesantren peradaban berikut Dewan Guru dan staf. Sebelumnya, JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Ahyudin selama 4 tahun penjara. Ahyudin dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 nomor penerbangan JT610. Menyatakan terdakwa Ahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pasal 374 KUH pidana, kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun tambah jaksa. Jaksa menyebut Ahyudin melakukan penggelapan dana Boeing bersama ex-presiden ACT periode 2019 sampai 2022 Ibnu Hajar serta ex-senior Vice President Operasional ACT Haryana Hermain. Menurut jaksa, Yayasan ACT telah menggunakan dana bantuan dari Boeing Community Investment Fund senilai 117 miliar rupiah. Kemudian Yayasan ACT juga telah menerima dana dari BCIF untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air sebesar lebih kurang 138 miliar rupiah. Akan tetapi, dana bantuan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air itu hanya diimplementasikan sebesar lebih kurang 20 miliar rupiah. Dana BCIF tersebut, kata jaksa, digunakan oleh para terdakwa tidak sesuai dengan implementasi dari Boeing. Sebaliknya, dana itu malah digunakan bukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial, sebagaimana yang ditentukan dalam protokol BCIF. Atas perbuatannya, Ahyudin disangkakan melanggar pasal 374 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 372 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.